Halo semuanya, perkenalkan saya Tommy Andrian. Pada kali ini saya akan membahas terkait cost system and cost accumulation, di mana referensi buku yang akan saya gunakan itu dari Carter Cost Accounting. Nah, diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan dapat memahami bagaimana pencatatan jurnal untuk manufaktur companies, seperti itu. Nah, mari sekarang kita lihat dari poin yang A dulu ya, transaksi terkait dengan pembelian materials secara kredit. Jadi on account itu sama saja kita membeli secara kredit. Maka jurnal yang harus kita buat adalah materials di sebelah debit pada accounts payable di sebelah kredit. Hal ini dikarenakan materials itu kita pasti bertambah ya. Bertambah itu merupakan kelompok aset, aset bertambah di sebelah debit. Nah, accounts payable berarti itu adalah utang usaha gitu ya. Artinya dia akan bertambah di sebelah kredit. Sebesar berapa? 100.000. Oke, kemudian saya pindah ke transaksi yang kedua. Di sini dibutuhkan material selama 1 bulan tersebut gitu ya, di mana materialnya untuk produksi sebesar 80.000, kemudian untuk indirect factory use sebesar 12.000. Sehingga pencatatannya seperti apa? Maka untuk yang production itu 80.000-nya kita catat di sebelah debit sebagai work in process, sedangkan untuk indirect factory use adalah kita catat sebagai factory overhead control. Hal ini dikarenakan kalau untuk factory overhead itu adalah untuk kelompok-kelompok biaya yang tidak langsung ya. Jadi di sini ada kata kuncinya indirect factory. Nah, kemudian kita akumulasikan sebelah kreditnya pada materials, otomatis materials kita akan berkurang sebesar gabungan dari 80.000 ditambah 12.000 yaitu 92.000. Kenapa? Karena materials yang di awal kita sudah alokasikan untuk produksi 80.000, untuk indirect factory use-nya 12.000. Oke, untuk transaksi yang ketiga sekarang. Di sini kita diinfokan membutuhkan adanya biaya gaji sebesar 160.000 dolar. Nah, di mana di sini dikasih tahu juga bahwa biaya gaji tersebut itu diakui dan dibayar pada saat yang bersamaan. Sehingga jurnalnya bagaimana? Kita perlu dulu mencatat pengakuan akan pembayaran gaji ini. Jurnalnya adalah payroll di sebelah debit pada accrue payroll sebesar 160.000 dolar. Kemudian kita harus mencatat juga karena di sini infonya sudah dibayar sehingga kita harus balik accrue-nya yang bersaldo normal bertambah di sebelah kredit tadi karena ini sudah dibayar maka accrue payroll-nya di sebelah debit pada cash sebesar 160.000. Hal ini menandakan kita sudah melakukan pembayaran akan gaji tersebut. Oke. Nah, untuk transaksi yang keempat, sekarang kita lihat di sini pembayaran gaji tadi itu dialokasikan ke beberapa, ada direct labor sebesar 65%, indirect factory labor 15%, marketing salaries 13%, administrative salaries 7%. Sehingga dari total payroll yang tadi sudah dibayarkan 160.000, maka untuk direct labor kita alokasikan 65%-nya ke dalam work in process ya. Jadi 160.000 dikalikan 65% ketemu 104.000 dolar. Kemudian untuk indirect factory labor 15% dikalikan 160.000 maka akan ketemu 24.000 dolar, kita masukkan sebagai factory overhead control. Karena memang ada kata kunci indirect ya. Kemudian untuk marketing salaries ini 13% ya, berarti 160.000 dolar dikalikan 13% kita catat sebagai marketing expense control sebesar 20.800. Nah, untuk administrative salaries 7%, kita kalikan dengan 160.000 maka kita catat sebagai administrative expense control. Sehingga nanti semuanya kita catat, kreditnya kita tuliskan pada payroll sebesar 160.000. Oke, untuk transaksi yang kelima, di sini diinformasikan bahwa untuk factory overhead itu terdiri dari dua. Ada depreciation sebesar 21.300 dengan prepaid insurance sebesar 1.200 dolar. Nah, maka penjurnalannya bagaimana? Karena ini keduanya adalah komponen dari factory overhead, maka kita langsung mencatat saja factory overhead control di sebelah debit pada accumulated depreciation sebesar 21.300 dan pada prepaid expense sebesar 1.200 dolar. Seperti itu. Nah, untuk transaksi yang berikutnya, di sini dibilang general factory overhead cost itu sebesar 26.340. Nah, tetapi ada informasi tambahan yang menyatakan 70%-nya itu sudah dilunasi, sedangkan sisanya itu masih menjadi utang. Nah, maka pencatatannya seperti apa?
maka kita bisa catat factory overhead controlnya di sebelah debit sebesar 26.340. Nah, karena tadi informasinya di soal 70% sudah dibayarkan tunai, maka kita kalikan dulu 70% dikalikan 26.340 sehingga cash yang didapat sebesar 18.438. Nah, itu kita taruh cashnya di sebelah kredit karena kita membayar ya secara tunai. Nah, sisanya berarti masih ada di sisi utang, yaitu kita catat sebagai accounts payable, berarti selisihnya ya 30%-nya dari 26.340. Accounts payable masih bertambah, saldo normalnya itu di sebelah kredit sebesar $7.902. Nah, untuk transaksi yang berikutnya, sekarang kita lihat amount received from customer in payment of their accounts, artinya pembayaran akan piutang nih. Nah, maka karena kita menerima uang, maka kita harus mencatatnya cash di sebelah debit pada account receivables, artinya kan piutang si customer tersebut sudah lunas ya, sudah tidak ada lagi karena sudah dibayarkan sebesar berapa? $205.000. Nah, untuk transaksi selanjutnya, di sini diinformasikan bahwa beberapa kewajiban atau liabilitas itu sudah dibayarkan, seperti accounts payable, kemudian income tax payable, di mana accounts payable jumlah nominalnya adalah $227.000, income tax payable-nya 35.700. Maka sesuai dengan saldo normal ya, jadi semua yang terkait dengan payable itu dia akan berkurang di sebelah debit karena ini sudah dibayar maka dia pasti akan berkurang ya. Nah, maka kita catatkan accounts payable-nya di sebelah debit, income tax payable-nya di sebelah debit juga sebesar berapa? Masing-masing 227.000 dan 35.700. Nah, kreditnya apa? Karena kita sudah membayarkan secara tunai ya, maka kreditnya adalah cash sebesar gabungan dari keduanya yaitu $262.700. Nah, lalu kita masuk lagi ke transaksi selanjutnya. Di sini factory overhead accumulated in the factory overhead control account yang telah di-charge ke dalam work in process account. Sehingga di sini dia bilang bahwa factory overhead-nya itu sekarang sudah diubah menjadi si work in process, sehingga kita mencatat adalah work in process di sebelah debit karena dia bertambah di sebelah debit, kita hapuskan factory overhead control-nya karena kan sudah dipindahkan ke work in process-nya. Jurnalnya work in process-nya di debit, factory overhead control-nya di sebelah kredit sebesar $84.840. Oke, transaksi yang terakhir di sini work completed and transferred to finished goods sebesar $320.000. Maka pencatatannya seperti apa? Maka kita harus mendebitkan finished goods karena finished goods bertambah di sebelah debit gitu ya, karena tadi informasinya bahwa ini sudah menjadi finished good ya. Nah, work in process-nya kita hapuskan di sebelah kredit, kita catat work in process-nya sebesar $320.000. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.